Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now dan kembali seorang WNA atau warga negara asing berulah di Pulau Dewata. Kali ini seorang WNA perempuan yang mengamuk saat dirinya terjaring razia lalu lintas. Videonya pun juga viral di media sosial. Video yang memperlihatkan seorang perempuan warga negara asing terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian saat dirinya terjaring razia lalu lintas di kawasan Canggu Denpasar viral di media sosial. WNA perempuan ini dihentikan polisi lantaran tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara. Bukannya meminta maaf atau menerima sanksi, bule tersebut malah mengamuk dan membentak-bentak petugas. Kabid Humas Polda Bali pun mengimbau agar warga negara asing lebih mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan lalu lintas. Rental yang menyewakan ke warga negara asing agar menyampaikan kepada pengguna atau penyewa itu agar dilakukan sesuai dengan aturannya, kemudian juga ketertiban di jalan agar dilakukan seperti penggunaan helm, berkendaraan dengan memiliki lisensi surat izin mengemudinya. Razia kendaraan gencar dilakukan jajaran lalu lintas Polda Bali di tengah maraknya warga negara asing yang menggunakan kendaraan dengan plat yang tidak sesuai ketentuan. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pepatah, kalau dia yang salah, dia yang galak juga berlaku di kalangan warga negara asing. Dan warga negara asing ini memang kedapatan berulah di Bali pemirsa, mulai dari memasang plat nomor yang tidak semestinya, hingga tidak sedikit turis asing yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta dapat bergaya hidup bebas, tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika tabungan sudah habis, serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rejeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif mulai diperlihatkan para turis-turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggap mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, seorang bule perempuan asal Rusia juga ditemukan warga desa Ungasan, Kute Selatan, Bandung, Bali dalam kondisi mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Bule perempuan Rusia ini sulit digugah oleh warga karena terlalu mabuk berat. Bahkan petugas imigrasi sepertinya sulit mendata turis-turis ilegal di Bali karena kedapatan seorang bule tanpa tempat tinggal dapat berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Bule bernama Tyler DeLorean, warga asing asal Inggris, tidak bisa menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi dan selama di Bali, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Papis Kute karena kehabisan uang untuk biaya hidup. Tidak hanya berjualan burger ini saja yang bekerja secara ilegal. Beberapa turis asing di Bali menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, bahkan sampai jualan sayur pun dilakukan bule-bule miskin yang tinggal di Bali. Kasus warga negara asing terbaru adalah 2 warga negara asing, keluarga negaraan Aljazair, nekat melakukan aksi pencurian barang milik 3 penumpang pesawat di ruang kedatangan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh kepolisian resort kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan rajin menyisir bule-bule nakal, serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi imbauan kepada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis asing untuk tidak bekerja di Bali secara ilegal. Baliho nantinya akan dipasang di kawasan strategis di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Badung.
mungkin saya berpikir setelah dapat bebas yaitu Bali dapat karantina, sepertinya mereka bebas gitu, tetapi dia harus mengikuti regulasi aturan di Bali dong, iya kan? Siapapun datang ke Bali, kita welcome, wisatawan mancanegara dari manapun juga, kami tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain, tetapi harus mengikuti regulasi. Saya pikir itu salah satu yang kita lakukan. Pulau Dewata Bali memang negeri yang indah dan terbuka dengan para turis asing dan kebiasaannya. Namun bukan berarti budaya lokal bisa dinistakan serta tidak menyerobot pendapatan warga lokal Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir masyarakat digegerkan dengan beragam kelakuan wisatawan asing di Bali yang mulai meresahkan warga lokal. Dan tidak hanya melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum seperti pelanggaran lalu lintas atau penyalahgunaan izin tinggal, tapi para turis nakal ini juga berulah dengan tidak menghargai norma maupun hukum adat yang ada di Pulau Dewata. Kita akan bahas lebih dalam pemirsa sore hari ini terkait kelakuan para bule yang meresahkan di Bali. Sudah bergabung bersama kami pegiat sosial dari Bali, Mbok Niluh Jelantik. Selamat sore Mbok Niluh. Selamat sore Fani, apa kabar? Baik, Mbok Niluh sendiri bagaimana? Sehat sayang, baru balik dari Buleleng langsung OTW di depanmu. Thank God. Mbak Niluh, kalau misalnya kita lihat kelakuan wisatawan asing yang lagi viral banyak sekali yang tidak terpuji, kemudian juga tidak hanya itu juga melanggar aturan hukum yang ada di negara ini begitu Mbok Niluh. Kita lihat kan sebenarnya fenomena ini sudah berlangsung cukup lama ya Mbok Niluh, walaupun memang triggernya semakin media sosial kita juga lebih banyak menunjukkan video-video ini semakin banyak seperti itu. Tapi kalau dari pengamatan Mbok Niluh, kenapa mereka berbuat seperti itu atau semakin berani gitu melanggar norma-norma yang ada di Bali? Alasan kenapa mereka semakin berani berbuat seperti itu, satu karena adanya kesempatan. Kedua karena mereka melihat bahwa ya kebaikan orang Bali, kepolosan orang Bali, dan termasuk juga kita sebagai warga negara Indonesia yang mengedepankan keramah tamahan dan juga menerima segala perbedaan itu akhirnya disalahgunakan. Jadi itu adalah beberapa hal yang membuat para WNA ini akhirnya cenderung menjadi ngelunjak. Nah, di sini kami sudah menindaklanjuti berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh WNA jauh sebelum pandemi. Dan tujuan kami, mengapa kami kemudian mengeksposnya adalah juga untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia bahwa ini adalah juga menjadi hal yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita bahwa Bali adalah bagian dari Indonesia dan kita harus menjaga martabat, harga diri dan kehormatan Bali dan juga Indonesia bersama-sama. Jadi kalau misalnya Fani melihat berbagai macam tindakan-tindakan asusila maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WNA yang diduga dilakukan secara ilegal tanpa izin kerja, tanpa izin usaha, itu hampir semuanya ya itu berasal dari media-media anak-anak muda yang mereka tuh ya berbasis di Bali dan salah satunya ya kami sebagai kakak dari mereka menggunakan sosial media kami untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut dan juga di saat yang sama juga memberikan masukan, memberikan nasihat dan juga menyampaikan kepada WNA di mana kamu bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung. Kalau kamu melakukannya dengan aturan, taat pada undang-undang yang berlaku, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Akan tetapi kalau kamu melanggar dan kamu kemudian tidak menghormati institusi, tidak menghormati dan mentaati aturan yang sudah ada di negeri ini, maka kami tidak akan segan-segan menindaklanjuti dan itu kami sudah lakukan dengan berbagai institusi terkait termasuk kepolisian, imigrasi dan juga kali ini Pemprov Bali sudah mulai bergerak ya gitu ya, dan juga Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf, Mas Sandi juga sudah menyampaikan beberapa kali akan menindak tegas. Jadi kami senang gitu loh, karena sebelumnya Mbok Niluh
menjaga hubungan baik itu dengan dirjen pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian. Selama ini kami ya bergerak tektokan gitu, setiap ada kejadian kami selalu mengambil tindakan langkah yang cepat gitu kan untuk mengambil tindakan. Akan tetapi karena sekarang sudah meluas secara nasional dan viral di mana-mana Jadi perhatian. dan diperhatikan dan Mbak Nilu tanpa henti-hentinya gitu loh. Maksudnya kami mengkritik bukan karena kami tidak sayang, justru kami mengkritik dan memberikan masukan-masukan kepada institusi terkait karena kami sangat sayang, karena kami ingin mereka dihormati, kami ingin mereka tetap menjaga marwah dan wibawanya sebagai institusi. Itu tujuan Mbak Nilu. Dan Jadi sekarang ya pidana ada atau beberapa deportasi ini harus ya. Kalau misalnya memang keterlaluan sekali, ya jangan takut untuk memberlakukan pidana maupun deportasi tersebut ya, Mbak Nilu. Oh ya, harus. Kebaikan kita jangan disalahgunakan. Kebaikan kita jangan dianggap sebagai sebuah hal yang mereka bisa take it for granted gitu loh. Yes. Setuju. Ya. Mbak Niluh, tapi saya penasaran deh. Selama Mbak Niluh melakukan edukasi tersebut, kemudian juga mengamati tindakan-tindakan dari para bule nakal ini, tindakan apa atau kejadian apa yang paling Mbak Niluh ingat gitu, paling keterlaluan, paling aduh ini nggak bener banget, ini bisa terjadi di Pulau Dewata? Ada banyak dan itu selalu sebenarnya berawal dari tindakan-tindakan yang nyeleneh ya. Jadi tidak serta-merta langsung dia itu tidak punya izin kerja, tidak serta-merta langsung dia itu bikin usaha. Itu hampir selalu mereka itu melakukan hal-hal di luar nalar kita. Misalnya boncengan dengan pakuan dari depan, terus misalnya dengan memanjat pohon telanjang, menari telanjang, terus melakukan kegiatan-kegiatan semacam ritual ala mereka dengan cara-cara yang mungkin sangat tidak lazim dan nggak enak gitu loh dilihat dengan generasi muda kita. Dan akhirnya semesta itu membuka fakta-fakta yang lain bahwa WNA yang Mbok Niluh ini kan dicap sebagai ibu deportasi ya. Jadi hari ini misalnya diposting, habis itu beberapa hari kemudian pihak imigrasi mengumumkan bahwa WNA ini melanggar aturan keimigrasian ini dan akhirnya mereka harus menerima konsekuensinya. Dan itu selama bertahun-tahun seperti itu. Cuman buat Mbak Niluh kan nama itu hal-hal yang mungkin ya berimplikasi negatif kepada kami, itu kami jalani dan kami ambil risikonya. Karena usaha kami ini berada di jantung-jantungnya pariwisata. Usaha kami berada di Seminyak, di Canggu, berada di pusat pariwisata yang notabene akan paling terdampak sebenarnya kalau kami vokal. Akan tetapi there is a price to pay and I'm willing to take that risk gitu kan. Nah, seperti yang sekarang ada di layar yang berjualan berjualan hamburger ini, dan ini kan hanya satu, ada banyak lagi hal-hal yang lain yang dilakukan oleh WNA ini dengan dalih ketidaktahuan, dengan dalih misalnya mereka misalnya nggak paham. Tidak mungkin mereka tidak paham, mereka berasal dari negara maju gitu kan. Nah, salah satu misalnya dan kita itu hampir sering kejadian-kejadian yang memang awalnya memang viral dari akun Niluh Jelantik dan kemudian ditanggapi oleh teman-teman media-media di Bali dan akhirnya kami ini serempak mengeksposnya. Itu sebenarnya banyak sekali sih, kayak misalnya yang bekerja sebagai fotografer dan lain sebagainya. Mbak Niluh, mohon maaf saya potong, Mbak Niluh, paling banyak turis nakal ini atau bule nakal ini dari negara mana kalau boleh tahu? Kalau yang selama ini kita lihat belakangan ini dari negara Rusia ya. Rusia, dan Mbak Niluh harapkan pesan Mbak Niluh sama seperti kemarin-kemarin, tegakkan aturan. Jadi bukan lumbungnya yang kita bakar, akan tetapi tikusnya yang kita basmi. Seperti kemarin atau hari ini itu ada aturan yang Mbak Niluh baca bahwa WNA tidak boleh lagi menyewa sepeda motor. Buat Mbak Niluh itu aturan yang absurd, aturan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena di Bali ini adalah pulau yang tropikal. Bali ini memiliki jalan-jalan yang dengan pemandangan yang indah, dan
rata-rata jalan-jalan di Pulau Bali ini kecil. Iya, jadi lebih cocoknya Nah. pakai motor sebenarnya ya Mbok Niluh ya. Cocoknya pakai motor. Sekarang tegakkan aturannya. Mhm. Panggil semua pengusaha penyewa motor, pemilik motor yang menyewa-nyewakan motornya, panggil mereka, berikan pelatihannya, berikan tata cara aturannya, bagaimana mereka akan menghadapi si calon penyewa ini. Satu, mereka harus punya SIM yang jelas. Yes. Dua, mereka harus tanda tangan akan taat akan aturan. Jika melanggar, siap dengan sanksi deportasi atau pidana. Terus ketiga, data-data ini akan dirangkum dalam sebuah aplikasi. Jadi itu tugasnya Mas Menteri Pariwisata bekerja sama dengan kepolisian dan institusi lainnya. Itu akan dirangkum dan menjadi data global yang bisa diakses oleh pihak-pihak penegak hukum. Nah, dari sana mereka sudah akan mikir 2 kali kalau mau melanggar, naik motor sambil pangkuan dan lain sebagainya, tidak pakai helm dan lain sebagainya. Jadi dari sana dari awal pendataan itu sudah akan memberikan rasa segan oleh wisatawan ini. Dan di saat yang sama Mbak Dilu yakin aturan-aturan itu akan menjadi titik balik untuk kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat. We have all the right to place the rules in our country because this is our country and nggak ada yang boleh mengaturnya seperti itu. Jadi edukasi tersebut tidak hanya untuk para si bule nakal ini ya, tetapi juga instansi berwenang, kemudian juga tentunya masyarakat di Bali sendiri begitu. Nah Mbok Niluh, kalau tanggapan warga Bali sendiri terhadap bule-bule ini seperti apa? Apakah kita masih ramah juga sampai dengan saat ini atau sudah mulai ini nggak benar, kita harus bergerak? Mereka gerah banget karena selain melanggar aturan kan WNA yang dalam tanda kutip ilegal ini kan juga sudah mulai mengambil mata pencaharian warga lokal. Mereka tidak hanya misalnya menjadi ikut-ikutan menjadi pengusaha penyewa motor, tapi juga mereka juga merambah dunia properti, mereka juga merambah dunia pengobatan, mereka merambah dunia wellness, mereka juga menjadi terapis, mereka juga menjadi instruktur di berbagai macam sektor, mereka menjadi fotografer, model, stylist, bahkan ada satu orang yang bekerja sebagai fotografer, merangkap stylist, merangkap merangkap chef. Jadi anak ini memang dan merangkap model. Jadi bayangkan anak berumur 20 tahunan menjadi fotografer, menjadi model juga karena wajahnya terus juga merangkap catering karena dia suka masak dan juga dia merangkap foto retoucher karena dia so this four jobs ini masa sih nggak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Kita tidak takut bersaing, akan tetapi bersainglah dengan cara yang baik, bersainglah dengan cara yang manusiawi. Jangan nanti dikit-dikit baru Mbok Diluh negur dibilang HAM, terus baru dikit-dikit Mbok Diluh misalnya menanyakan di mana izin kerjamu, langsung mereka kabur gitu kan, menghilangkan sosial medianya dan lain sebagainya. Seperti kemarin itu ada 2 pekerjaan yang diambil alih dan itu pekerjaan mendasar kami sebagai warga Bali. Kami memiliki yang namanya jero mangku. Jero mangku ini adalah posisi kependetaan yang sangat kami hormati. Mereka berada di ruang-ruang, di pura-pura, di tempat-tempat ibadah kami. Dan mereka tidak pernah mematok berapa mereka akan menerapkan, misalnya Mbok Niluh mau maturan ke pura ini, ya cukup misalnya letakkan sesari sebagai ungkapan terima kasih. Jadi mereka bekerja seikhlasnya, serelanya. Dan kemudian ada WNA yang kemudian dia hidup di Bali sudah 7 tahun lebih, yang Mbok Niluh dapat kabar bahwa dia ada di Bali dibiayai oleh pemerintah, ya. Ini Mbok Niluh dapat informasi dibiayai oleh pemerintah untuk belajar kebudayaan Bali, untuk belajar dengan mendalam budaya Bali. Jadi kita mendatangkan seekor serigala, memeliharanya dari bayi dan kemudian memakan kita. Nah, ini harus diperhatikan ini, apakah ada SOP-nya? Kamu sudah kasih beasiswa, tapi di ujung-ujungnya kamu kok pekerjaan pendeta juga kamu ambil, pekerjaan jero mangku kamu ambil, kamu menerusnya dengan cara yang sangat negatif. Iya, air susu dibalas air tuba yang Mbok Niluh. Gitu loh. Ya kan? Jadi aku nggak bisa terima karena itu sudah menyentuh ranah yang paling personal dari keseharian kami. Jadi Mbok Niluh langsung sampaikan, langsung expose, itu menjadi sangat viral dan katanya si WNA ini ngerti ilmu magic dan lain sebagainya, sampai Mbok Niluh bilang, katanya kamu ngerti ilmu magic. Kok matiin akun? Kok blokir akun?
kok malah ngeles, bilang Iya. tidak cari uang dan lain sebagainya, akan tetapi kamu menge-charge hingga Rp500.000 untuk 1 kali sesi. What That is the hell? absurd. Bukan mengajarkan menari Bali dalam waktu 1,5 jam langsung fasih, dan kamu menjualnya di Airbnb. Itu satu. Terus kemarin ada lagi yang di Pura, masuk ke dalam Pura mengenakan pakaian adat Bali dan membawa WNA lainnya Ya, seolah-olah akan bersembahyang. Dan ini praktik-praktik guide pariwisata yang terselubung, yang izinnya di mana, asosiasinya di mana, dan ini sudah merambah kepada kehormatan kami Betul. sebagai warga Bali. Gitu loh saya. Iya, ya, Jadi, tidak hanya aturan hukum yang dilanggar ya, tapi juga norma adat, kemudian juga banyak sekali sektor di kehidupan warga Bali yang dilanggar oleh bule-bule ini. Yang harusnya mengerti mengenai aturan tersebut, karena di negara mereka masing-masing juga ada aturannya, tapi ya karena keramahan kita ini atau keramahan yang dari dulu terbangun disalahgunakan seperti itu ya Mbok Nilu. Ini baliho aja nggak cukup. Baliho aja nggak cukup. Mhm. Ini saran dari Mbak Nilu, baliho saja tidak cukup. Yes. Mengatakan akan menindak tegas saja tidak cukup. Harus dilaksanakan dengan cara melaksanakannya menggandeng komponen masyarakat. Jadi Setuju. kami bukan saingan dari pemerintah. Kami bukan bukan untuk mengkritik Mitra pemerintah. ya? Ya, kami Baik. adalah mitra. Jadi buka pintu itu karena kami yang berada di lapangan setiap hari lakukan hal-hal yang efisien dan efektif dan tidak menghabiskan terlalu banyak biaya Ya. karena biaya itulah juga uang dari hasil kerja kerasnya rakyat dan lakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, bukan kebijakan-kebijakan yang berpotensi blunder, misalnya melarang WNA untuk menyewa motor. Itu betul. kebijakan yang Oke. berpotensi blunder dan mematikan pencaharian warga negara Lokal Indonesia yang yang buka. punya bisnis usaha menyewakan motor. Baik, baik. Semoga menjadi perhatian dari pemerintah setempat ya Mbok Nilu. Mbok Nilu, don't stop. Demi kemaslahatan warga Bali khususnya, jangan berhenti untuk melaksanakan edukasi ini secara menyeluruh. Kita juga tetap akan, sebagai media, kita tetap akan mengawal sama-sama. Demi tentunya kemaslahatan kasih banyak, masyarakat Fani. Bali. Terima kasih banyak, Mbok Nilu Jelantik. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Salam sayang. Selamat sore. Terima kasih banyak. Nggih. Pemirsa, kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat dan kami akan kembali dengan informasi selengkapnya setelah jeda berikut.